sekarang ini masalah ini bukan hanya persoalan cinta, perasaan, segala macam. Ini ada persoalan hukum di sini, ada indikasi hukum di sini. Kami selaku kuasa ingin mengklirkan ini, membuka masalah ini, persoalan hukumnya di mana, siapa yang harus kena sanksinya, ya itu akan kita lihat nantinya. Hari ini kami di Mabes Polri sifatnya konsultasi, kami sampaikan bahwa ada permasalahan begini, apakah ini menyangkut pidana umum, apakah ini menyangkut kejahatan cyber, apakah ini menyangkut kejahatan internasional, ya sifatnya diskusi panjang tadi, makanya agak lama. Kami juga sudah mendapatkan petunjuk arahan, mungkin dalam waktu dekat kalau misalkan memang dibutuhkan ya segera kita ajukan laporan resmi. Arahnya ya banyak macam-macam, apakah itu bis ini indikasi kejahatan cyber, ada pelanggaran cyber, ya indikasinya ya belum mengarah ke sana. Kasusnya orang seperti ini bagaimana? Kalau misalkan memang bahwa harus ini adalah perbuatan pidana umum, ya silahkan kita lapor pidana umum. Kalau ini kejahatan cyber, ya kita masuk ke cyber. Kalau ini adalah sebuah kejahatan internasional, ya regulasi mekanisme laporannya itu akan kita jalani. Adanya indikasi bahwa Nisa intinya diajak menikah, dipaksa menikah, kabur, diminta untuk sama-sama menikah. Kalau kaburnya sih ya sudah terjadi, sebenarnya kemarin diminta kan untuk kabur. Nisa sudah lakukan itu sebenarnya ini, tapi kalau berbicara pidana itu belum terjadi tindak pidananya karena kan jadi kabur, orangnya masih di sini. Sekarang mereka ancam-ancam dia, masih dia mau lapor kah, mau apa kah. Kalau apain kita berbicara tentang hukum kalau udah tahu dia ada bukti semua, dia ada cara semua, tapi dia gak keluar, masih jaga kehormatan kayak nama keluarga dia. Sampai sekarang pun kalau dia mau tunjukin siapa salah, gampang. Siapa yang bilang suamiku, siapa yang bilang gantengku, ayangku gitu. Dia bisa bongkar, tapi dia gak. Cuman ya udah berbicara nanti siapa yang salah, saling memaafkan. Hari ini kami resmi sudah mengadukan permasalahan ini di Komnas HAM, ya karena Komnas Perempuan, ya karena kan Nisa ini adalah wanita Indonesia, perempuan Indonesia. Apa yang dialami selama ini kami sudah melihat bahwa ini butuh perlindungan Komnas Perempuan, sehingga hari ini kami memutuskan untuk ke Komnas Perempuan. Kalau kepikiran iya, tetapi dari Komnas Perempuan tadi akan merekomendasikan ke lembaga-lembaga yang terkait mengenai pendampingan, baik itu psikologi maupun psikologi sosial. Saya juga baru tahu ada namanya psikologi sosial tadi ya, ada pendampingan. Berharap kasus ini bisa damai, tidak usah merepotkan orang, tidak usah bikin orang berwacana. Ini kasus ini bikin banyak dosa orang loh menurut saya. Jadi maksud saya berharap mudah-mudahan dengan kesempatan ini, wawancara ini, di sananya mendengar bahwa saya pribadi pengacaranya ingin melihat bahwa bagaimana permasalahan ini berakhir dengan baik. Kalau perlu ada perdamaian, supaya supaya sesama negara juga ini bisa menjalin hubungan dengan baik. Jangan karena penduduknya, warganya rusuh, nanti juga negaranya ikut bermasalah juga, kan begitu Pak. Saya mau, tapi saya nggak mau ada media bahwa begini, saya nggak mau. Saya maunya ngomong secara baik-baik sama Ali berdua, saya mau. Ya. Karena ini cuma saya dan Ali yang tahu semuanya, cerita awalnya begini, cuma Ali sama saya yang tahu. Jadi saya tidak mau orang lain terlibat. Awalnya saya suka, gitu. Cuma lambat laun ya saya udah tahu sifat dia gimana. Terus saya juga udah lihat di media kalau dia tuh kayak memanfaatin gitu, makanya saya nggak mau lagi sama dia. Ya intinya saya udah nggak mau sama Ali, soalnya saya harus nikah sama ya pilihan orang tua saya. 30 juta, 25 juta. Ini pertama kali saat minta uang kan. 25 juta atau 30 juta, 5.000 ya. Yang terjadi ini ternyata Ali ini sudah datang ke Indonesia, ya Nisa kaget, dan pada saat tiba itu juga sudah terklarifikasi di mana-mana bahwa bagaimana mungkin seorang Nisa menerima atau keluarganya ini datang hanya tujuannya saya mau ambil Nisa, kemudian setelah ditolak diminta masuk ke dalam rumah, tidak bisa, yang ada hanya minta uangnya, padahal uang yang diterima ini nilainya di bawah 10 juta, dan itu prinsipnya uang itu diberikan hanya untuk beli pulsa, beli kuota untuk memperlancar komunikasi. Tidak ada istilah bahwa itu adalah mahar atau uang panai. Memang kamu nikah ya
harus ada uang kan, nggak mungkin cuma nikah aja terus nggak ada uang. Tapi dia nggak kirim itu uang 25 juta, dia nggak kirim. Ya. Menyiapkan tapi nggak ada, gimana itu? Ya saya pernah bilang kalau mau menikah ya harus ada uang, nggak mungkin kan langsung nikah aja nggak ada uang. Ya. Serahan Nisa bisa jawab apa-apa yang dia bawa itu, dan apakah itu kehendak Nisa atau itu hanya memang kehendaknya Ali begitu. Ya, sebelumnya tuh Ali udah bilang ya, katanya sebelum dia pulang dari Saudi dia mau beliin saya itu yang makeup, handbody semuanya. Ya saya bilang ya udah kalau mau beli ya beli aja. Malahan waktu itu saya bilang nggak usah beli, nanti kita beli di Jakarta. Cuma ya dia sendiri yang mau mau beli. Suka ngancam saya kan. Ngancam seperti apa? Ya dia suka ngancam, cuma saya nggak bisa di media bahwa dia ngancamnya seperti ini. Saya nggak bisa, saya nanti di polisi. Ya. Nanti di polisi kita jawab. Kami menganggap bahwa ada intimidasi dan kekerasan itu jauh hari sebelum ini viral di sosial media ya. Ini bisa diklarifikasi langsung bahwa si Ali ini pernah menyampaikan bahwa dia akan ke media sosial, dia akan ke seluruh media nasional menyampaikan bahwa Nisa ini di posisi orang yang salah. Saya selaku kuasa melihatnya seperti itu, wah ini kurang beres juga, sudah niatannya ini sudah tidak bukan lagi persoalan cinta ini kalau begini. Makanya ya kita bawa ke Komnas Perempuan. Kau salah, kalau kamu salah kau yang masuk penjara. Kalau dia yang salah, dia yang harus tanggung resikonya. Intinya saya ini juga menyangkut persoalan keluarga sampai mengganggu. Saya bilang kita akan kejar ini masalah ini.